Iman yang kecil di tangan Tuhan besar kuasanya. Seringkali kita merasa iman kita terlalu kecil untuk menghadapi masalah yang besar. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat begitu kuat, begitu yakin, begitu teguh. Lalu kita bertanya dalam hati, apakah imanku cukup? Firman Tuhan memberi penghiburan yang menenangkan. Bukan besar kecilnya iman yang terutama, melainkan di tangan siapa iman itu ditempatkan. Yesus tidak pernah menuntut iman yang sempurna. Ia berbicara tentang iman yang kecil, bahkan seukuran biji sesawi. Dalam Matius 17 ayat 20, Yesus berkata, "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Yesus menegaskan bahwa iman yang kecil, bila diarahkan kepada Allah yang besar, memiliki kuasa yang luar biasa. Iman yang kecil seringkali lahir di tengah ketakutan, kebingungan, dan kelemahan. Kita percaya, tetapi masih ragu. Kita berharap, tetapi masih takut kecewa. Namun Tuhan tidak menolak iman yang seperti ini. Dalam Markus 9 ayat 24, seorang ayah berkata kepada Yesus, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Doa yang jujur ini menunjukkan bahwa Tuhan menerima iman yang masih berjuang, selama kita datang kepadanya dengan kerendahan hati. Alkitab juga mencatat bagaimana Tuhan senang memakai apa yang kecil dan dianggap tidak berarti. Daud hanya membawa umban dan 5 batu kecil saat menghadapi Goliat, tetapi Tuhan memberi kemenangan besar. 1 Samuel 17 ayat 47 berkata, "Supaya seluruh bumi tahu, bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup, dan supaya segenap jemaah ini tahu, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan tombak, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran." Kuasa kemenangan tidak terletak pada alat Daud, melainkan pada Tuhan yang menyertainya. Seringkali kita menunda melangkah karena merasa iman kita belum cukup besar. Padahal Tuhan memanggil kita untuk melangkah dengan iman yang ada, bukan menunggu iman yang ideal. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Di tengah kelemahan iman kita, kuasa Tuhan justru dinyatakan. Tuhan juga berjanji untuk menumbuhkan iman kita. Iman bukan sesuatu yang statis, tetapi bertumbuh melalui proses. Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Ketika kita setia mendengar firman, berdoa, dan berjalan bersama Tuhan, iman yang kecil akan bertumbuh menjadi iman yang kokoh. Penting untuk diingat bahwa iman bukan tentang kemampuan kita meyakinkan Tuhan, melainkan tentang kepercayaan kita kepada karakternya. Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Tuhan menghargai hati yang mencarinya, meski dengan iman yang sederhana. Jika hari ini kamu merasa imanmu kecil, jangan berkecil hati. Bawalah iman itu ke tangan Tuhan. Serahkan ketakutanmu, keraguanmu, dan kelemahanmu kepadanya. Di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, iman yang kecil dapat menghasilkan karya yang besar, melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan iman yang seringkali kecil dan rapuh. Kami mengakui kelemahan kami, namun kami percaya kepada kuasa-Mu yang besar. Peganglah iman kami di tangan-Mu dan pakailah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk terus percaya dan melangkah bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.